Ahok dan Anies makin sering ketemu, apa yang direncanain? Di lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dikalibrasi ya? Kalau sudah mu'alaf kan juga nih. kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan Ini susah move on dari Anies Baswedan. Seorang ketua umum kemudian mengingkari janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Kali ini saya ingin mengajak untuk membahas sesuatu yang cukup menarik teman-teman, yaitu soal kedekatan. Sebenarnya masalah kedekatan bukan hal yang gimana-gimana gitu ya. Cuman kalau untuk kedekatan kali ini kok kayak sudah parah melihat pertemuan antara Pak Anies Baswedan dan juga PDIP gitu ya. Pertemuan antara Pak Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan baru-baru ini. Tidak ingin lupa juga untuk mengingatkan kalian juga, dua tokoh ini dulunya itu saling bertengkar hebat gitu kan. Sebenarnya ada apa ya di balik ini semua? Langsung aja kita saksikan video berikut ini. Ahok dan Anies makin sering ketemu, apa yang direncanain? Guys, hubungan antara Ahok dan Anies kayaknya makin hari makin adem ya. Soalnya mereka berdua makin sering ketemu loh. Terakhir tuh kemarin Sabtu waktu peluncuran buku di Jakarta. Akhirnya mereka berdua sempat ngobrol asik guys di panggung. Dan kayak emang gak ada masalah sama sekali. Publik sendiri sampai sekarang masih penasaran apa tujuan mereka berdua bergabung. Apalagi kemarin Ahok bilang bakal ada gebrakan guys. Menurut kalian apa sih yang direncanain Ahok dan Anies? Cie, Pak Anies dan PDIP dulu lawan berat, sekarang mesra banget. Iya. Pak Anies juga katanya tertarik juga ya? Iya, menarik juga Pak Anies. Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Iya, menarik. Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik. Maju di pengadilan PDIP juga menarik. Saling melempar pujian gitu. Lihat hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Wow, Pak Anies loncat-loncat partai lagi guys. Tahun 2017 di Pilgub DKI Jakarta, Pak Anies ke Gerindra dan ke Pak Prabowo ya kan, serta PKS juga untuk diusung maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 melawan Pak Ahok, partai PDIP ya kan. Waktu itu sempat juga tuh habis loncat dari Gerindra, loncat ke Demokrat. Ya kan, itu diusung untuk Pilpres ya kan bersama Mas AHY. Ternyata cancel. Gak jadi. Loncat lagi ke Partai Nasdem ya untuk diusung di Pilpres 2024 kemarin. Ya kan? Sekarang mau coba-coba loncat ke Partai PDIP. Mungkin nggak kira-kira kawan-kawan? Dulu tahun 2017 sepertinya musuh bebuyutan tuh antara Pak Anies dan Pak Ahok ya kan untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekarang sepertinya mau mesra-mesraan, saling tarik-menarik ya kan. Partai PDIP bilang Pak Anies menarik, Pak Anies bilang PDIP menarik. Mungkin nggak kalian rasa Partai PDIP dan Pak Anies ini bersatu? Mungkin nggak? Saya rasa nggak mungkin kawan-kawan, ini hanya gimmick menurut saya ya. Memang benar, politik itu dinamis. Di mana ada keuntungan, ada peluang baru ambil. Tapi jangan gitu juga ya kan. Partai PDIP, partai besar harusnya mengutamakan kader-kader terbaiknya. Bapak Jenderal Andika Perkasa, Bu Risma, Pak Ahok yang jelas-jelas mempunyai track record sangat amat baik dalam memimpin ya. Jangan jadinya lari ke Pak Anies yang kemarin jelas-jelas kalah di Pilpres. Atau jangan-jangan partai PDIP masih trauma kemarin usung kader terbaiknya Pak Ganjar di Pilpres 2024 ternyata kalah juara nomor 3. Ya, janganlah, udah yang lalu lupakan ya. Oke, semangat. Cie, Pak Anies dan PDIP dulu lawan berat. di lembaran baru.
istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dikalibrasi. Kalau sudah mu'alaf kan, juga nih. kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Ya kan? Makanya kita sebut harus menjadi kader. Ya. Itu pentingnya. Karena ketika dia sudah menjadi kader, berarti kan ideologinya berubah. Ya kan dalam arti itu kan. Kemudian kita tahu sekarang saya sudah tulis di medsos saya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama karena ditinggal oleh PKS, yang kedua dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Jadi Anies itu kembali kepada sebelum Pilkada DKI. Kembali ke kita. Ketika menjadi jubirnya Jokowi ya, tahun 2014 kan, menjadi sosok yang moderat. Ya kan? Jadi kita harus melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi dia menjadi kader PDI Perjuangan, sudah top lah paten itu. Sepertinya PKS melalui Mardhani Alisera ini susah move on dari Anies Baswedan. Karena harus diakui kebersamaannya dengan Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 ini membuat PKS menjadi partai politik yang cukup established ya. Menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai gubernur Jakarta, ketika dikritik oleh berbagai pihak, khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP, ataupun kelompok-kelompok moderat, maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies Baswedan. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan, karena harus diakui kalau kita melihat kecenderungan hasil pileg yang dimiliki oleh PKS ya 2019, 2024 itu kan naik secara signifikan di berbagai tempat. Ya tentu karena Anies itu identik dengan PKS. Jadi orang-orang yang selama ini suka, simpati dan respect kepada Anies, totally itu memang lebih banyak memberikan dukungan politiknya kepada PKS dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Dan terbukti ketika Anies berjauhan dengan PKS, di sejumlah pilkada, calon-calon dan jagoan PKS itu kan babak belur dan kalah. Mau contoh, di Depok, kalau kita membaca data-data survei, kenapa jagoan PKS di Depok itu kalah? Padahal di Depok itu seringkali disebut sebagai kandangnya PKS. Argumen secara kuantitatif, statistik survei, jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam Pilpres 2024 yang lalu, itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Mau bukti yang lagi, di mana? Di Pilkada Jawa Barat. Kenapa suara PKS jagoannya di Jawa Barat itu agak sedikit terjun bebas? Ya karena memang pemilih-pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan itu undur diri dan tak lagi memilih jagoan PKS. Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Sidul, dan itu terbukti. Kalau dari data yang kita punya, dukungan total Anies Baswedan kepada Pram dan Sidul inilah yang kemudian menggenapi bagaimana Pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh Pram dan Sidul dalam satu putaran. Jadi kalau tidak ada deklarasi dan dukungan Anies secara terbuka kepada Pram dan Sidul, saya termasuk yang meyakini itu Pilkada Jakarta tidak mungkin satu putaran. Jadi hal inilah yang menurut saya bisa menjelaskan bahwa Mardhani Alisera ketika mengatakan Anies jangan bikin partai, iya karena memang PKS itu ya tak bisa move on dari Anies Baswedan. Oh, ini sempat ramai ya soal Pak Teddy yang katanya itu memberi hormat ke Pak Aguan, padahal bukan itu bukan Pak Aguan, ada orang lain. Ya mungkin sekilas dari belakang kelihatan kayak Pak Aguan seperti itu, teman-teman. DPR sekarang galak-galak. Maksudnya kritis-kritis gitu. Detail itu. Kalau RDP itu dengan kejaksaan, dengan kementerian tajam-tajam. Itu kan bagian dari kritik, bukan bagian dari menyandung. Bukan bagian dari memblokade gitu, memblokir atau menghentikan program dari pemerintah, tapi bagian dari kritik yang membangun. Kritik itu jangan disangka kritik itu yang halus-halus saja, yang tajam-tajam itu juga kritik. Gitu. Ini kan sangat bisa dibedakan dengan fitnah dan kebencian, itu sangat bisa dibedakan. Sangat bisa dibedakan juga dengan upaya untuk menyandung atau menggagalkan sesuatu, itu kan juga bisa dibedakan dengan baik. Gitu. Jadi ya komunikasi itu
Jadi nggak harus semuanya sama-sama juga, tapi kalau terbangun komunikasi itu ada saling kesepahaman. Bahwa kalau ini kita harus jalan sama-sama. Oh kalau ini kalau kurang baik silakan dikritik. Nih kayak gitu misalnya. Bahkan yang mengkritik juga partai yang bergabung dari pemerintah juga anggota DPR-nya juga tajam-tajam kok. Di Terhadap DPR. kementerian dan lembaga kok gitu. Jadi kita lihat, jadi kekhawatiran orang bahwa nanti tidak akan kritis lagi DPR-nya terbukti enggak. Buka aja RDP akhir-akhir ini. Dari 3 bulan terakhir lihat aja RDP ini. Tajam-tajam semua gitu. Dan itu bahkan ketajaman-ketajaman itu kita dapatkan dari partai yang nyata-nyata bersama pemerintah kan gitu. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Si Said itu bilang, saya sedih gitu kan, anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya, kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa, nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis lu kalimat-kalimat yang dikeluarin bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport lah. Saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda, emang Gibran itu nggak harus disupport, cuma support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga ngurusin apa gitu. Bang Tommy Patin Ramirez ya, omon-omon aja bisanya. Nah, sepanjang yang kita ketahui, yang namanya Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto itu tidak pernah mengkhianati siapapun, bahkan tidak pernah ingkar janji. Beda dengan Megawati Soekarno Putri yang mengingkari janjinya ketika dia berjanji akan mendukung Pak Prabowo di pemilu 2014 karena 2029 Pak Prabowo mau digandeng jadi wakil presiden, kemudian Bu Mega berjanji. Ya, perjanjian batu tulis yang itu yang harus kalian kritik ya. Seorang ketua umum kemudian mengingkari janjinya, seharusnya dia malu. Kemudian Anies Baswedan ya, kita tahu pernyataan Anies ketika dia jadi gubernur Jakarta yang mengusung Partai Gerindra dan yang membiayai juga Pak Prabowo Subianto. Dia berjanji tidak akan nyalon presiden ketika Pak Prabowo Subianto jadi calon presiden. Dan pada akhirnya Anies Baswedan mengkhianati mulutnya sendiri. Dan bahkan merendahkan Pak Prabowo dengan 11/100. Jadi dua orang itu sudah terbuka lebar-lebar bahwa dia tidak punya komitmen. Beda dengan Prabowo Subianto yang mempunyai komitmen, apa yang diucapkan itu yang akan dilakukan. Bang Tommy Patin. Apa sih sebenarnya makna dari pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Ahok? Mana saya masih ingat ya, kita ingat banget gitu ya. Dan jelas di ingatan kita itu ketika Pak Ahok mengatakan tidak ada cerita Anies dengan Ahok gitu ya. Emang politik seperti ini teman-teman. Emang susah ya juga kalau tokoh-tokoh yang paling gila dengan kekuasaan teman-teman ya. Apapun akan dilakukan. Yang dulu saling menjelek-jelekkan dan sekarang lihat jadi kawan gitu kan. Jadi saudara sekarang ya. Bahasanya bukan kawan lagi, saudara. Ya, oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.